Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saat ini saya akan membahas terkait dengan fungsi paralegal dalam pemeriksaan sidang gugatan sederhana di pengadilan negeri. Seperti kita ketahui, pertama bahwa ada dua jenis paralegal, yaitu paralegal yang akan membuka kantor sendiri dan juga di bawah naungan advokat. Nah, kemudian daripada itu tentunya sudah bisa kita bedakan bagaimana perbedaan fungsi mereka dari dua jenis paralegal ini, dan tentunya dalam suatu tindak pidana untuk gugatan sederhana ini, maka sepertinya fungsi daripada paralegal tersebut hampir dapat memegang sesuatu kasus dan bisa juga akan berperkara di pengadilan negeri. Nah, untuk demikian ada beberapa persiapan-persiapan ya. Saya lebih menjelaskan terkait dengan persiapan di sini dalam mempersiapkan suatu pemeriksaan kasus ya, pendahuluan di pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan suatu kasus atau gugatan sederhana di pengadilan negeri, maka yang kita persiapkan atau prosesnya yaitu satu ya, pada poin pertama, pada pemeriksaan materi gugatan sederhana, hakim ya mendasar pada syarat gugatan sederhana, yaitu satu, perkara cedera janji atau perbuatan melawan hukum. Kemudian nilai gugatan ya yang akan digugat, yang paling besar gugatannya tersebut adalah paling banyak 500 juta rupiah. Berarti kalau memang di atas itu maka sudah tidak bisa kita ajukan lagi sebagai seorang paralegal. Kemudian tidak termasuk gugatan sederhana. Nah, kemudian poin kedua, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus seperti PHI, pilot, pajak, perlindungan konsumen. Nah, jadi itu poin-poinnya. Pada langkah kedua yaitu sengketa hak atas tanah, yang dipersiapkan adalah para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat, yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang artinya yang akan menggugat dan tergugat itu hanya perseorangan ya, bukan tim, yang artinya bukan perusahaan ya, bukan perusahaan yang memiliki beberapa orang, tetapi dapat ada diwakili adalah mungkin pendamping daripada tergugat atau yang digugat tersebut. Kemudian tempat tinggal tergugat ya diketahui, atau yang menggugat juga tentunya otomatis sudah ada dong, tempatnya sudah dapat diketahui. Kemudian pada pemeriksaan pendahuluan lagi, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Nah, yang artinya kalau yang tergugat tersebut adalah warga daerah, atau contohnya di Jakarta nih ya, di Jakarta, kemudian yang satu di di Kalimantan, itu tidak boleh ya, itu tidak boleh, yang artinya wajib berkedudukan atau berdomisili di daerah ya, mungkin ditandai nanti dengan identitas seperti KTP ya, di bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama ya. Jadi contohnya di Jakarta, maka yang satu juga yang penggugat itu berada di Jakarta domisilinya atau KTP-nya, alamat KTP-nya, dan yang satu juga ya di daerah pengadilan tersebut di Jakarta pula. Kemudian dalam penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menuju kuasa atau kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum. Nah, kalau memang tibanya ini seseorang tersebut berada di wilayah, maka mungkin ini diberikan surat mandat ya,
ya, surat mandat kalau memang contohnya yang domisili tergugat tersebut tidak atau penggugat tidak berada pada wilayah domisili hukum wilayah hukum tersebut. Nah, kemudian ini juga akan menjadi keputusan hakim ketika menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Nah, hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Nah, berarti kalau memang tadi menilai suatu gugatan ini lebih daripada atau tidak sesuai dengan yang ketentuan dari atas, maka itu tidak bakalan diteruskan, ya, dilanjutkan pengadilan tersebut, gugatan tersebut. Kemudian apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, nah seperti yang poin di atas tadi, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana atau mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Nah, yang artinya kalau memang tidak sesuai dengan aturan di atas tadi, ya, maka perkara itu langsung dihapuskan registernya. Jadi tidak bisa dilanjutkan perkara tersebut. Kemudian ada lagi nih persiapan sebelum pemeriksaan pendahuluan, yaitu 1, tinjauan kasus, ya. Langkah-langkah kita adalah meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus dan pahami argumen yang akan diajukan dalam pemeriksaan pendahuluan. Nah, yang artinya harus kita teliti ini dulu agar tidak terjadi tadi pengembalian atau pencoretan register atau kasus tersebut tidak diterima oleh hakim. Maka wajib kita teliti ini dulu dokumen-dokumen ataupun yang diajukan oleh tergugat tersebut. Kemudian dan harus kita pahami, kita pelajari sampai di mana tingkatan daripada kasus atau yang diajukan oleh klien tersebut. Kemudian diidentifikasi informasi penting yang dibutuhkan oleh pengadilan dan pihak lawan. Nah, yang artinya seluruh apa yang yang disampaikan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka wajib kita catat. Nah, kita catat dan kemudian kita lakukan koordinasi atau kerjasama dengan advokat, ya, yang artinya kita minta tolong kepada advokat bagaimana langkah-langkah ini, ya, kita pertimbangkan sesuai dengan catatan yang kita miliki tadi. Kemudian kita diskusikan kepada dia atau penasihat hukum mengenai persiapan untuk pemeriksaan selanjutnya, termasuk strategi yang akan diambil. Kemudian kita pastikan pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim hukum. Nah, yang artinya seluruh yang ada di situ yang terkait dengan penasehat, kalau memang ada penasihat hukum atau orang-orang yang ada di sekitar itu, maka wajib kita pahami, ya, dan dan juga kita sebagai pendamping-pendamping di situ harus kita pertanggungjawabkan apa yang menjadi peran kita. Kemudian persiapan dokumen, ya, kita pastikan dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik, termasuk surat-surat, petisi atau bukti-bukti yang relevan, ya, yang artinya kita sebagai paralegal wajib mengumpulkan dan memastikan apa saja yang menjadi dokumen yang kita butuhkan, ya. Kalau dapat kita catat, ya, kita poinkan satu persatu apa yang menjadi persiapan-persiapan. Kemudian kita siapkan, kita catat apa yang menjadi data pertanyaan kita yang mungkin akan diajukan oleh hakim atau lawan untuk kemudian bisa kita nanti kita jadikan sebagai bahan referensi untuk kita. Nah, jadi banyak hal-hal yang yang akan kita persiapkan seperti yang saya sampaikan tadi, dan mungkin biar lebih afdolnya, biar lebih tepat cara kita untuk melakukan persiapan-persiapan tersebut, maka baiknya juga kita akan berkoordinasi atau bekerjasama kepada advokat. Mungkin demikian langkah-langkah untuk pendahuluan pada pemeriksaan pendahuluan, maka ini menjadi pengalaman-pengalaman kita ke depan. Salam keadilan.